Nah, kemarin itu sampai pelajaran keberapa kita merojah? 9 kalau salah Ustaz. 9 ya? 6. 9. Baik, 6. Ya, sebentar saya share dulu. Pelajaran 9. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, memurojaah apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan pada pertemuan terakhir kita sedang murojaah ad-darsu tasi', pelajaran yang ke-9, bagian A. Ya, pelajaran ke-9 ini kita belajar tentang na'at wa man'ut. Na'at wa man'ut atau disebut juga sifatun wa mausufun, sifat dan mausuf. Sifat atau na'at ya artinya sifat, mausuf atau man'ut artinya yang disifati. Na'at harus selalu mengikuti man'utnya, sifat harus selalu mengikuti mausufnya dalam semua aspek. Dalam ma'rifah atau nakirahnya, dalam jenis kelaminnya, dalam jumlahnya, mufrad, mutsanna, jama'. Dan kemarin kita sudah latihan mencoba mencari na'at wa man'ut yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Sebagian besar sih benar ya. Dari 4 mungkin 1 atau 2 saja yang keliru. Ya. Nah, coba kita buka lagi deh Quran ya. Sebentar, saya mau buka Quran dulu. Cek aja mungkin ya. Coba sebentar. Ya. Ini saya buka random saja. Ya. Kelihatan ya Bapak-bapak? Ini surat Al-Fath. Surat Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Nah, bisa ditebak di sini mana na'at man'ut di sini? Ya, 2 kata berdampingan, harokat akhirnya sama, di depannya sama-sama pakai alif lam atau tidak pakai alif lam, kemudian di belakangnya sama-sama pakai ta marbutoh atau tidak pakai ta marbutoh, ya, dan jumlahnya sama gitu. Dari ayat ini kira-kira mana 2 kata yang berdampingan yang harokat akhirnya sama? Inna fatahna, ini kan tidak ya. Laka fatham mubina, mana yang sama? Fatham mubina. Fatham mubina di sini adalah sifat dan mausuf. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Mana lagi yang sama di sini? Ya. Siratan mustaqima. Wa yansurakallahu nasran aziza. Nah, ini juga sama, nasran aziza. Kemudian aliman hakima, aliman hakiman, ya. Dan seterusnya, ini banyak sekali. Fauzan azima, ya. Nah, ini kalau yang seperti ini jelas berbeda ya. Karena di sini sudah diselingi oleh waw, ya. Dan belakangnya i, ini belakangnya a. Ya, ini a, ini i, ini jelas bukan ya. Zonnas sau'i. Ini zonnas sau'i juga bukan ya. Tapi kita bisa tebak bahwa ini adalah mudhaf wa mudhafun ilaih. Karena dhonnanya tidak pakai alif lam, berarti dia nakirah. As-sau'i-nya pakai alif lam, berarti dia ma'rifah. Dan nakirah ketemu ma'rifah adalah mudhaf wa mudhafun ilaih. Dan lebih diperkuat lagi, harokat akhirnya kasrah. Ini berarti dia mudhafun ilaih. Dhonnas sau'i, dairatu sau'i, mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Kita cari sifat mausuf lagi. Azizan hakiman, ya. Syahidan wa mubasyiran wa nadhiran, ini bukan ya, karena sudah diselingi oleh waw, ya. Ya, ini bukan. Tu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwaqqiru wa tusabbihuhu bukrata wa asila, ini juga bukan ya. Ya.
Walaupun yang belakang ini sama, tapi ini fiil bukan kata kerja. Ya. Di antara ciri fiil itu depannya ada ta. Ya, depannya ada huruf ta. Ya. Jadi demikian. Ya. Kita insya Allah ya pelan-pelan kita terus belajar mendeteksi mana sifat dan mana mausuf. Ya. Mana sifat, mana mausuf. Kita beralih lagi tadi ke pelajaran ke-9. Kemarin kita sudah belajar pelajaran ke-9 ad-darsu tasi Qismul A, bagian A. Sekarang kita masuk ad-darsu tasi Qismul Ba, pelajaran ke-9 bagian Ba. Di pelajaran ke-9 bagian Ba ini kita akan berlatih na'at dan man'ut yang kedua-duanya ma'rifah. Ya, yang kedua-duanya ma'rifah. Ya, masih ingat ya, ma'rifah itu apa? Ma'rifah itu adalah benda yang sudah dikenali. Ya. Tandanya adalah pakai alif lam atau nama orang atau nama tempat. Ya, itu berarti dia sudah ma'rifah. Ya. Selain membahas tentang na'at man'ut yang berjenis ma'rifah, di pelajaran ini juga kita membahas salah satu isim mausul atau kata sambung, yaitu kata alladhi. Ya, yaitu kata alladhi. Kata-kata yang baru pada pelajaran ini ada al-maktabatu. Ya, al-maktabatu. Kita baca sama-sama ya, boleh ya. Silakan di on mic semuanya. Kita baca sama-sama. Al-kalimatul jadidah. Naam. Al-maktabatu. Tafadhalu. Al-maktabatu. Naam. Al-ana. Al-ana. Al-mirwahatu. Al-mirwahatu. Naam. Al-mustawsafu. Al-mustawsaf. Naam. Al-madrasatu tsanawiyatu. Al-madrasatu sanawiyatu. Naam. Ahsantum. Al-waziru. Al-waziru. Syahirun. Syahirun. Hadun. Hadun. Nah, ini ada tasydidnya ya. Ada tasydid di atas dal. Hadun. Hadun. Baik, hasbun. Cukup. Terima kasih. Silahkan di off mic lagi. Nah, ini selesai sudah pelajaran kita di pelajaran ke-9. Ya. Pelajaran 9 tadi kita belajar tentang apa? Tentang sifat wa mausuf ya, tentang sifat dan mausuf atau na'at dan man'ut. Sebelum kita beralih ke pelajaran berikutnya, apakah masih ada yang kurang difahami tentang na'at man'ut? Silahkan ya. Kalau ada yang masih kurang paham tentang na'at man'ut, boleh silakan ditanyakan. Ya. Ada Bapak Ibu? Enggak ada? Ustaz. Ya, silakan. Ada? Kalau nggak ada kita lanjut nih. Kita lanjut. Ya, lanjut. Kita masuk ad-darsul ashir. Baik. Ad-darsul ashir, pelajaran yang ke-10. Ya. Di pelajaran ke-10 ini kita akan mengulangi dan Kalau yang menambah B tadi, pengetahuan Ustaz, kita. Ya. Yang B bedanya tadi dengan yang A ya, cuman kalau makfir apa ya? betul. Kalau Ma'rifah yang aja A ya? tadi nakiroh, kalau yang B ma'rifah. Ya, jadi sama-sama na'at man'ut tapi jenisnya ma'rifah. Baik, kita masuk pelajaran ke-10. Di pelajaran ke-10 ini kita akan mengulangi dan menambah pengetahuan kita tentang kata ganti, tentang ad-dhamir. Ya, ad-dhamir. Apa itu ad-dhamir atau kata ganti? Ad-dhamir atau kata ganti adalah kata yang menggantikan nama orang. Ya, menggantikan nama Setiawan jadi saya, ya. Kemudian Yutoto menjadi dia, ya, dan seterusnya, ya. Menggantikan nama orang. Dia, saya, kamu, itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab terdapat 3 jenis kata ganti. Yang pertama ada kata ganti terpisah. Yang kedua ada kata ganti yang tersambung. Dan yang ketiga ada kata ganti yang tersembunyi.
Maksudnya apa? Maksudnya kalau kata ganti yang terpisah adalah kata ganti yang maknanya bisa diketahui tanpa ia bergantung dengan kata yang lain. Dia terpisah dengan kata yang lain, dia sudah difahami itu kata itu. Contoh kata aku, itu sudah difahami. Aku, ya, dia terpisah. Aku. Kamu, itu terpisah dari kata yang lain, dia sudah bisa difahami. Kamu itu orang kedua. Dia itu orang ketiga. Kami itu orang pertama tapi banyak gitu. Ya, saya dan teman-teman saya, kami. Nah, itu kata ganti terpisah atau di dalam bahasa Arab disebut ad-dhamir al-munfasil. Ad-dhamirul munfasil. Ya, dhamir yang terpisah. Ada lagi kata ganti yang tersambung. Kata ganti yang tersambung adalah kata ganti yang maknanya hanya bisa diketahui jika ia bersambung dengan kata yang lain. Contoh, kalau dalam bahasa Indonesia, kata ganti tersambung itu contohnya adalah kata ku. Ku. Apa artinya ku? Ku nggak bisa difahami kecuali dia bersambung dengan kata yang lain. Misalnya rumahku. Nah, baru bisa difahami tuh. Oh, ku itu maksudnya adalah rumah saya, rumahku. Ya, mu nggak bisa difahami. Tapi dia bisa difahami kalau dia bersambung dengan kata yang lain. Misalnya adalah ya ayahmu. Nah, itu bisa difahami tuh. Ayahmu, oh ayah kamu. Nyanyinya juga demikian ya. Nya tidak bisa difahami kecuali dia bersambung dengan kata yang lain. Misalnya adalah ya bukunya. Nah, ini memahami kata ganti terpisah dan kata ganti tersambung ya. Dalam bahasa Arab disebutnya kata ganti terpisah tadi dhamir munfasil ad-dhamirul munfasilu, dan kata ganti tersambung adalah ad-dhamirul muttasilu. Ya, kata ganti tersambung muttasil. Ya. Ada lagi kata ganti tersembunyi. Kata ganti tersembunyi itu adalah kata ganti yang terkandung di dalam kata kerja. Nah, kata ganti tersembunyi ini tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau dalam bahasa Arab, misalnya kata khoroja, khoroja artinya keluar, di dalamnya sudah ada kata ganti tersembunyi yaitu dia keluar. Khoroja itu berarti dia keluar. Ya, kharajtu artinya saya keluar, di dalamnya sudah ada kata ganti tersembunyi saya keluar. Itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia kata ganti tersembunyi ini tidak ada. Kata kerja makan, nah makan ini bisa dipakai buat saya, bisa dipakai buat kamu, bisa dipakai buat dia, saya makan, dia makan. Bebas. Tapi kalau dalam bahasa Arab, makan akala. Akala di sini dia yang makan. Kalau saya yang makan, dia berubah lagi katanya. Tidak akala tapi menjadi akal tuh. Ya. Kamu yang makan akal tak. Ya, dan seterusnya. Nah, ini kata ganti yang tersembunyi ini ya. Jangan dipikirin dulu sekarang karena kita belum belajar soal fi'il. Kita baru belajar soal isim, ya, soal kata benda. Sehingga yang perlu kita pikirkan sekarang ya itu adalah ya kata ganti yang terpisah dan kata ganti yang tersambung. Baik. Nah, di pelajaran ini kita mempelajari beberapa kata ganti yang tersambung, terpisah dan tersembunyi itu, ya. Yang dhamir terpisah, dia, kata ganti terpisahnya huwa, ya. Kemudian kata ganti tersambungnya hu, jadi kita buhu, ya, bukunya. Kata ganti tersembunyinya dahaba, artinya dia telah pergi, ya. Kemudian kata ganti terpisahnya dia perempuan adalah hiya. Dhamir muttasil untuk hiya adalah ha, kita buha. Dhamirul mustatir, ya, dhamir mustatirnya untuk hiya adalah dahabat. Kemudian dhamir munfasil untuk saya adalah ana. Kemudian kitabi, kemudian dahabatu. Kemudian dhamir munfasil untuk kamu seorang laki-laki adalah anta. Dhamir tersambungnya adalah ka, kita buka. Kemudian dhamir tersembunyi adalah dahabata. Jadi berempat dulu ini. Wa, hiya, ana, anta. Ya, kita baca sama-sama. Tafadhalu. Silakan di open mic semuanya. Kita baca sama-sama dhamirul munfasil. Dhamirul munfasil. Kita baca sama-sama. Huwa. Huwa.
Huwa. Nah, a'id diulang. Huwa. 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 Hiya. Iya. Iya. Ana. 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 Anta. 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 Nah, kita ulang. Huwa. 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 Hiya. Iya. Iya. Ana. 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 Anta. 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 Ini tidak perlu diikhfa ya, tidak perlu anta, nggak perlu anta saja. Ya. Ini mudah-mudahan hafal ya. Huwa, hiya, ana, anta. Huwa, hiya, ana, anta. Huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, anak saya, anta kamu laki-laki. Kalau kamu perempuan apa? Belum dipelajari di bab ini, nanti ada pelajaran berikutnya. Jadi dihafalkan dulu 4. Huwa, hiya, ana, anta. Baik. Lanjut. Dhamir muttasil. Kita baca sama-sama. Kitabuhu. Tafadhol. Kitabuhu. Nah, a'id kita ulang lagi. Kitabuhu. Kitabuhu. Kitabuha. Kitabuha. Kitabi. Kitabi. Kitabuka. Kitabuka. Nah, kitab artinya buku ya. Buku, kitabuhu bukunya. Kitabuha bukunya perempuan, kitabi bukuku, kitabuka kamu. Nah, ini dhamir yang muttasil, dhamir yang tersambung dengan kata lain. Katanya berarti bisa diganti-ganti dengan kata yang lain kan? Misalnya katanya kita ganti dengan kata baitun misalnya. Kita baca sama-sama. Baituhu. Baituha. Baiti. Baituka. Masya Allah. Ahsantum. Katanya juga bisa yang kata muannats. Misalnya mobil. Mobil ya bahasa Arabnya apa? Mobil. Sayyaratun. Nah. Sayyaratuhu. Silakan. Sayyaratuha. Sayyarati. Sayyaratuka. Masya Allah. Ahsantum. Nah itu tadi dhamir muttasil. Dhamir muttasil kata ganti yang bersambung dengan kata yang lain. Sekarang dhamir mustatir. Dhamir mustatir kata ganti yang bersembunyi di dalam kata kerja. Ya, kata ganti yang bersembunyi dalam kata kerja. Ya. Contoh zahaba. Kita baca sama-sama. Zahaba. 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 Zahaba dalamnya ada apa? Ada kata ganti apa? Huwa. Huwa. Nah, kita ulang sekali lagi. Zahaba. Zahabat. 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 Zahabtu. Zahabatu. Zahabta. Zahabta. Ya, zahaba artinya dia pergi. Zahabat dia perempuan pergi. Zahabtu saya pergi. Saya telah pergi. Zahabta kamu telah pergi. Nah, ini kata ganti kata benda maaf ya. Kata kerjanya bisa diganti dengan kata kerja yang lain. Misalnya tadi zahaba kita ganti dengan kata kerja kharaja. Ini sudah kita kenal ya kata kharaja. Kharaja jadi kita baca seperti apa? Kharaja. Ayo dibaca. Kharajat. Kharajtu. Kharajta. Nah, ya kharajta. Ya, misalnya lagi kata ganti kata kerjanya misalnya kata apa lagi? Jalasa misalnya duduk ya, duduk. Jadi apa? Jalasa kita baca.
Jalasa. Jalasa. Jalasat. Jalasat. Jalastu. Jalastu. Lastu. Jalasta. Jalasta. Nah, misalnya kita ganti lagi dengan kata mendengar, misalnya sami'a, ya. Jadi apa? Sami'a, kita baca Sami'at. Sami'ah. sami'at, Sami'at. Sami'at. sami'tu, Sami'tu. Sami'tu. sami'ta. Sami'ta. Baik, alhamdulillah. Baik. Ada pertanyaan soal domir munfasil, domir muttasil, domir mustatir? Ada pertanyaan tidak? Kita baru belajar 4 dulu domirnya, ya. 4 set setiap domir ini. Munfasil 4, muttasil 4. Jadi Ustaz, Ya. kalau yang mutasil ini selalu isim, Bang Ustaz ya? Iya, dia bersambung dengan isim. Boleh juga bersambung dengan huruf. Boleh bersambung dengan huruf jar. Misalnya bersambung dengan huruf jar min. Ya. Min artinya dari. Darinya. Berarti bagaimana? Minhu. Nah, gitu ya. Darinya perempuan. Minha. Dariku. Minni. Gitu ya. Darimu. Minka. Nah. Atau bersambung dengan huruf ala misalnya. Ala. Ya. Ala bersambung dengan hu. Nah, ini ada keunikan dia. Kalau huruf sebelumnya itu ya atau kasrah, maka hu berubah menjadi hi. Jadi ala ketemu hu jadi alaihi. Kemudian ala ketemu ha menjadi alaiha. Kemudian ala ketemu ya menjadi alayya. Kemudian ala ketemu ka menjadi alaika. Assalamu alaika. Assalamu alayya, dan seterusnya. Ya, jadi bersambungnya dengan isim atau bersambungnya dengan huruf. Ya. Bisa juga nanti bersambung dengan fi'il, ya, kalau dia objek. Jadi objek, ya. Jadi objek. Begitu, Pak. Bisa ya Pak Ustaz ya? Bukan Bisa. hanya isim saja ya? Ya, bukan hanya isim saja, bisa juga nanti. Kalau Bisa. yang ini yang tersembunyi juga sama, bisa juga dengan isim. Yang tersembunyi tidak ada. Kalau fi'il. Nah, harus fi'il, ya. Jadi domir yang tersembunyi itu tersembunyi di dalam fi'il, tidak tersembunyi di dalam isim. Ya, dia tersembunyi di dalam fi'il, dalam kata kerja. Baik. Satu lagi Pak Ustaz, itu Ya. Yang mutasil itu kan hu ya, tapi juga ada hi ya Pak Ustaz ya? Betul. Ya, kapan dia berubah jadi hi? Ya, 2. Yang pertama kalau sebelumnya berharokat kasroh. Yang kedua kalau sebelumnya adalah huruf ya. Nah, saya tulis deh. Bentar. Bentar, saya tulis ya. Yuk, kelihatan ya. Hu berubah jadi hi jika satu sebelumnya berharokat kasroh. 2 sebelumnya adalah huruf ya. Contoh ya. Bentar, tulisannya kecil sekali. Contoh sebelumnya berharokat kasroh. Misalnya kita menyebut di rumahnya. Nah, di rumahnya, di bahasa Arabnya apa? Fi. Rumah. Bai. Asalnya baitun. Karena ada fi jadi baiti. Fi baiti. Nya. Nya asalnya hu. Tapi karena sebelumnya berharokat kasroh menjadi hi. Jadi fi baitihi, di rumahnya.
Nah, di rumahnya. Ya. Baik. Contoh yang lain ya banyak sekali, misalnya dengan bukunya atau dengan pulpennya, bi qalamihi, ya. Bi pulpen, qalamun menjadi qalami, kemudian nya tadinya hu menjadi hi, bi qalamihi, dengan pulpennya. Nah, jadi kalau sebelumnya berharokat kasroh, maka berubah menjadi hi. Atau sebelumnya adalah huruf ya. Contoh yang tadi sudah saya sebutkan, ya, ila. Ila ini sebetulnya apa namanya, harokatnya iya ya. Oke. Keyboard. Ila. Berarti yang pertama itu penyebabnya ada huruf jar, kemudian ada ini apa ya? Ya, bukan Ya, ada hanya ini, Pak, tadi. bukan hanya karena ada huruf jar sih. Misalnya ya, apa namanya? Kata depannya nih. Iya. Misalnya dia menjadi sifat, ya kan? Sifat yang harokatnya kasroh, ya. Maka bisa saja dia nanti bersambung dengan dhamir muttasil yang nanti berharokat kasroh, ya. Baik. Tad, nanya Tad, Ya, silakan Pak. kalau fi baiti saja sebetulnya baru menunjukkan bahwa itu rumahku ya Tad. Kalau fi baiti saja, ya, fi baiti saja berarti dia belakangnya pakai ya. Fi baiti. Nah, ini ketiknya nggak enak ini. Fi baiti. Oh harus. Ada ya-nya belakangnya, berarti dia di rumahku. Tapi kalau fi baiti saja ini kata yang tidak sempurna. Harusnya dia pakai alif lam. Fil baiti. Di dalam rumah. Di dalam rumah. Ya, rumahnya sudah jelas ma'rifah dia. Fil baiti. Di dalam rumah. Nah, kalau kata fil baiti maka tidak ada dhamir di sini. Tidak ada dhamir ya di sini. Gitu ya. Baik. Ustadz mau tanya Ustadz. Ya, silakan Pak. Dhamir yang mutasil yang i tadi yang ketemu huruf jar salah ya Tad ya? Yang berubah jadi hi itu kalau sebelumnya berharokat kasroh atau sebelumnya adalah huruf ya. Jadi tidak harus karena bertemu dengan huruf jar. Tapi memang huruf jar itu kan dia apa namanya? Misalnya ya, ini bertemu huruf jar. Ada huruf jar min. Min artinya dari. Kalau dia ketemu hu, maka tetap dia minhu, darinya. Ya, tidak berubah jadi minhi, enggak berubah jadi minhi. Ya, jadi berubah jadi hi itu bukan karena bertemu dengan huruf jarnya, tapi berubah menjadi hi karena sebelumnya ada kasroh atau sebelumnya ada huruf ya. Gitu. Jadi bukan karena bertemu huruf jarnya, karena huruf jar itu enggak semuanya huruf ya kan, dan tidak semuanya berharokat kasroh akhirnya. Ya, min ila an ala fi bila. Ya, itu min itu bukan harokat kasroh. Tapi memang sebagian besar ya berharokat kasroh ya, apa namanya, berharokat ya kasroh dan atau berhuruf ya. Ya misalnya fi ketemu hu ya menjadi fihi ya. Ila ketemu hu menjadi ilaihi. Ala ketemu hu menjadi alaihi. An, nah, kalau an dari ya, ini huruf jar juga, an ketemu hu menjadi apa? Anhu, ya tidak berubah jadi anhi ya, karena dia tidak kasroh dan tidak huruf ya. Gitu Pak, mudah-mudahan difahami. Jadi hu hanya berubah kalau dia apa tadi, sebelumnya ada harokat kasroh atau sebelumnya dia ada huruf ya. Huruf ya. Baik. Ada lagi pertanyaan soal dhamir?
4 domir ini dulu, huwa, hiya, ana, anta. Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut. Al-kalimatul jadidah allati darasna fi hadzal dars. Kata-kata yang baru yang telah kita pelajari di pelajaran ini. Kita baca sama-sama. Kata-kata barunya adalah az-zamilu. Tafadhalu. Az-zamilu. Al-zamilu. Nah, ya, ini bacanya harus benar ya. Zamil laisa jamil. Zai laisa jim, ya, ini huruf zai dan bukan huruf jim, ya. Az-zamil ini artinya teman, ya. Az-zamilu itu artinya teman. Kemudian lanjut az-zauju. Az-zawju. Wahidun. Wahid. Wahidun. Fatan. Fatan. Fatan artinya pemuda, ya. Fatan ini harokatnya fathatain ya di belakangnya. Fatan. Ma'a. Ma'a artinya bersama. At-tiflu. Atiflu. Al-kuwaitu. Al-kuwaitu. Al-lughatu. Al-lughatu. Nah, al-lughatu. Al-lughatu artinya bahasa, ya. Bahasa. Nah, ini mohon diingat-ingat ya. Jadi kalau ada tulisan zai, mim, ya, la, bacanya zamilun, ya. Zamilun. Kemudian zai, waw, jim, bacanya zaujun, dan seterusnya. Mohon diingat-ingat. Tulisannya seperti ini, bacanya adalah seperti ini. Baik, selesai kita belajar soal dhamir, muttasil dan munfasil serta mustatir. Sekarang kita masuk ke pelajaran al-hadi ashar, ad-darsul hadi ashar. Pelajaran ke-11. Pelajaran ke-11. Saya share dulu pelajaran 11. Baik. Pelajaran 11. Di pelajaran 11 ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang dhamir muttasil. Apa itu dhamir muttasil? Kata ganti yang bersambung. Namun di pelajaran ini kita fokus membahas dhamir muttasil ya atau dibacain juga i yang bermakna ku. Ku, milikku, bukuku, rumahku, ya, sepedaku, pulpenku. Nah, ini ku. Ku itu dalam bahasa Arab memakai dhamir i atau ya, ya. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan dhamir muttasil ya ini atau i ini adalah apabila dhamir ini bersambung dengan kata yang huruf terakhirnya adalah tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak terikat atau tak bulat. Maka tak marbutoh ini berubah menjadi tak maftuhah atau berubah menjadi tak terbuka. Atau sering juga disebut sebagai tak perahu. Contoh, madrasatun, sekolah. Kita menyebut sekolahku. Madrasatun menjadi madrasati. Perhatikan di sini, tak marbutohnya berubah menjadi tak maftuhah, menjadi tak terbuka. Sayyaratun, ya, bertemu dengan iya, ya, bilku. Jadi apa? Sayyarati. Ya, jadi tak marbutohnya berubah menjadi tak maftuhah. Ya. Di bab ini juga kita mempelajari kata uhibbu. Uhibbu. Uhibbu itu artinya saya mencintai. Ya. Uhibbu, saya mencintai. Dan ini adalah fi'il mudhari, ya. Kita belum bahas soal fi'il mudhari sehingga tidak perlu ditanya nanti kalau dia mencintai bagaimana, kalau kamu mencintai bagaimana, itu nanti ada pembahasan di bab berikutnya. Kita hanya belajar kata uhibbu saja. Uhibbu artinya saya mencintai. Bab ini singkat dan tidak ada kata-kata baru yang dipelajari. Jadi hanya belajar soal dhamir muttasil i, ya. Madrasatun, madrasati, sayyaratun, sayyarati, lughatun ditambah i, lughati. Nah,
Darajatun ditambah i, darajati. Ya. Jawalatun tambah i, jawalati. Ya. Dan seterusnya. Baik. Tidak ada pertanyaan ya. Kita lanjut. Pelajaran Tadi yang berikutnya. uhibbu apa kan? Ulangi tadi. Uhibbu, saya mencintai. Nah, misalnya, saya mencintai kamu. Nah, kalau kamunya laki-laki, uhibbuka. Saya mencintaimu. Kalau kamunya perempuan, uhibbuki. Kalau mencintainya dia, uhibbuhu. Mencintai dia perempuan, uhibbuha. Ya. Kalau yang dicintai adalah benda, ya, maka benda tersebut harokat akhirnya harus dhammah. Contoh misalnya, uhibbul lughatal arabiyyata. Uhibbul lughatal arabiyyata. Saya mencintai bahasa Arab. Ya. Atau apalagi misalnya, uhibbul Qur'ana. Saya mencintai Al-Qur'an. Uhibbul masjida. Saya mencintai masjid. Uhibbut ta'ata. Saya mencintai ketaatan. Ya, dan seterusnya. Begitu Pak ya. Uhibbu ini artinya saya mencintai. Ya. Masih itu. Ya, sama-sama Pak. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya adalah pelajaran ke-12. Tadi hadi asyar, sekarang pelajaran ats-tsani asyar. Ad-darsu tsani asyar. Lanjut lagi soal dhamir nih. Ya. Pelajaran ke-12. Setelah di pelajaran ke-10 kita diperkenalkan dengan beberapa dhamir atau kata ganti, yaitu huwa, hiya, ana, anta. Ini kalau berpisah. Kalau bersambung, kitabu, kitabuha, kitabi, kitabuka. Kalau tersembunyi, dhahaba, dhahabat, dhahabtu, dhahabta. Ya, ini yang sudah kita pelajari tadi di bab 10. Maka di bab 12 ini kita belajar satu dhamir lagi, yaitu dhamir kamu, seorang perempuan. Munfasilnya anti, muttasilnya ki, kitabuki, mustatirnya ti. Ya, jadi kitabu ki, ya, kemudian dhahaba menjadi dhahabati, ya, anti. Kalau kata bendanya diganti, misalnya rumahmu baituki, sekolahmu madrasatuki, suamimu zaujuki, misalnya. Apalagi pulpenmu qalamuki, mejamu maktabuki. Ki ini artinya kamu. Ya, dan sama seperti tadi pertanyaan Pak Teni ya, bahwa dhamir muttasil ini boleh bersambung juga dengan huruf assalamu alaiki, atau bersambung dengan fiil, ya, nasaraki, ya, dia telah menolongmu. Nah, itu nanti ada pembahasannya kalau bersambung dengan fiil, karena kita belum bahas tentang fiil lebih dalam. Ya. Kemudian kalau mustatirnya anti dhahabati, ya, kalau kamu perempuan keluar kharajti, kamu perempuan duduk jalasti, kamu perempuan makan, ya, kamu telah makan akalti, ya, dan seterusnya. Ya, jadi nambah satu dhamir yaitu anti, ki, dabti. Di pelajaran ini juga kita menambah pengetahuan kita tentang isim mausul, kata sambung. Jika di pelajaran ke-9 kita telah belajar satu isim mausul yaitu alladzi, maka di pelajaran ini kita menambah satu lagi isim mausul yaitu allati. Ya, alladzi dan allati artinya sama-sama yang, tapi alladzi ini yang menjelaskan benda yang berjenis laki-laki, sedangkan allati yang menjelaskan benda berjenis perempuan. Contoh, as-sayyaratul lati amamal madrasati. Sayyaratu mobil yang di depan sekolah.
Ya, as-sayyaratul lati amamal madrasati. Kalau sayyarahnya dirubah menjadi al-masjidu, menjadi apa? Al-masjidul ladzi, ya, karena mudzakkar. Al-masjidul ladzi amamal madrasati. As-sa'atul lati 'alas sariri. As-sa'atul lati 'alas sariri, ya. Jam yang ada di atas kasur. Kalau jamnya diganti dengan kemeja, al-qamis. Al-qamisu alladhi, ya, karena dia mudzakkar. Al-qamisul ladzi 'alas sariri. Demikian ya. Jadi kita tambah dhamir anti, ki, dhahabti, dan kita menambah isim mausul allati. Ini di pelajaran ke-12. Ada pertanyaan atau tidak? Soal dhamir anti dan allati dan isim mausul allati. Di alat itu muannas ya, Pak? Nah, Allazi mudzakkar. Muzakkar. Allati menjelaskan tentang mudzakkar, allati menjelaskan tentang muannas. Mudah insyaallah. Baik. Nah, sekarang al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Kita baca sama-sama. Tafadhalu, ya, silakan dibuka ya mikrofonnya. Naqra'u jami'an, kita baca sama-sama. Al-ammu. Al-ammu. Al-ammatu. Al-ammatu. Nah. Al-khalu. Al-khalu. Al-khalatu. Al-khalatu. Nah. Al-fallahu. Al-falah. Mustashfal wiladati. Wiladati. Nah, kita ulang. Mustashfal wiladati. Jadi ini kata-kata baru yang kita pelajari di pelajaran 12. Al-am, paman dari pihak ayah. Al-ammatu, bibi, paman perempuan ya, bibi maksudnya. Bibi ya. Tinggal tambah marbutah jadi bibi dia. Al-ammatu, bibi dari pihak ayah. Al-khal, khal artinya paman dari pihak ibu. Itu artinya saudara laki-lakinya ibu. Al-khalatu, itu bibi dari pihak ibu. Al-falah, mustashfal wiladah. Baik. Ada pertanyaan soal pelajaran 12? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin satu lagi nih kita murojaah, yaitu pelajaran 13. Dan pelajaran 13 ini ada 3 bagian. Ada 13A, 13B, 13C. Jadi satu bab, tapi ada satu aqsam, ada 3 pembagian. Ya. Qismul A, Qismul Ba, Qismul C, Qismul Sa. Baik. Ad-darsu 13, pelajaran 13. Ya. Qismu A, bagian A. Ya. Di pelajaran 13 bagian A ini, kita mulai diperkenalkan dengan bentuk jamak atau bentuknya. Ini yang kemarin membuat putus asa sebagian peserta karena bentuk Jawa ini cukup banyak ya dan perlu sering-sering diulang ya. Dan memang ya demikianlah bahasa Arab ya, bukan bahasa kita ya, harus sering-sering diulang ya. Bentuk jamak dari satu kata. Jenis yang kita pelajari dalam bab ini adalah jenis kata yang mudzakkar ya. Sebagian besar perubahan kata dari mufrad ke jamak yang mudzakkar adalah tidak beraturan. Perubahannya adalah perubahan tidak beraturan. Atau dalam bahasa Inggris disebut irregular, atau bahasa Arab disebut jam'u taksir. Jam'u jamak bentuk plural, taksir artinya pecah, tidak beraturan. Oleh karena itu, kita perlu sering-sering membacanya agar kita terbiasa mengenali bentuk jamak dari kata tersebut. Ya, harus sering-sering dibaca supaya kita tahu, oh ini adalah jamak dari kata ini gitu. Nah, sering juga orang Indonesia lebih familiar dengan bentuk jamak
dari satu kata daripada bentuk mufradnya. Contoh misalnya kata ulama. Itu orang Indonesia lebih familiar dengan kata ulama daripada kata alim. Padahal ulama itu banyak. Kalau di bahasa Indonesia jadi seorang ulama. Nah, ini salah ya. Seorang ulama. Ulama itu banyak. Kalau seorang alim harusnya. Ya. Alim satu orang. Ya. Contoh lagi misalnya rijal. Rijal itu laki-laki yang banyak. Ya. Rijal. Kalau satu rojul. Ya. Itu sering ada nama orang rijal. Oh berarti banyak dia. Atau nama orang nisa. Nisa ini berarti banyak perempuan. Ya. Kalau satu orang harusnya imro'ah. Nah itu karena kita lebih sering mengenal bentuk jamaknya daripada bentuk mufradnya. Ya, contoh lagi seorang malaikat. Nah, seorang malaikat bukan orang ya, satu malaikat. Nah, itu keliru ya, yang betul. Ya malaikat itu bentuk jamak dari mufradnya malak. Jadi kalau malaikat satu malak. Kalau banyak malaikat. Baik, nah kita baca sama-sama ini bentuk jamak yang kita pelajari di bab ini. Ayo silakan di on mic. Naqra'u jami'an, kita baca sama-sama. Hadza. Hadza. Jamaknya haula'i. Haula'i. Talibun. Talibun. Tullabun. Tullabun. Hajun. 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 Hujjajun. Hujjajun. Tajirun. Tajirun. Tujjarun. Tujjarun. Rajulun. Rajulun. Rijalun. Rijalun. Kabirun. Kabirun. Kibarun. Kibarun. Saghirun. Saghirun. Sigharun. Sigharun. Qasirun. Qasirun. Qisarun. Kisorun. Kisorun. Tawilun. Tawilun. Tiwalun. Tiwalun. Waladun. Waladun. Auladun. Auladun. Ibnun. Ibnun. Abnaun. Abnaun. Ammun. Ammun. A'mamun. A'mamun. Syaikhun. Syaikhun. Syuyukhun. Suyukhun. Dhaifun. Dhaifun. Duyufun. Duyufun. Ini salah ketik ya Pak ya. Duyufun ini bukan mo ya. Fa harusnya. Saya salah ketik. Zamilun. Zamilun. Zumala'u. Zumala'u. Faqirun. Fakirun. Fuqara'u. Fuqara'u. Ghaniyun. Ghaniyun. Agniya'u. Aghniya'u. Sadiqun. Sadiqun. Asdiqa'u. Asdiqa'u. Mulai dari zumala'u ya dan seterusnya kita mulai diperkenalkan dengan jamak yang tidak boleh tanwin. Jadi ini zumala'u, fuqara'u, agniya'u, asdiqa'u. Demikian juga tabibun jamaknya atibba'u. Nah, ini tidak boleh tanwin. Penjelasan kenapa tidak boleh tanwin nanti ada di bab terakhir.
Tabibun. Kita baca. Tabibun. Atibba'u. Atibba'u. Fatan. 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 Namanya fityatun. Fityatun. Yatun. Akhun. Akhun. Ikhwatun. 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 Jadidun. Jadidun. Jududun. Jududun. Mudarrisun. Mudarrisun. Mudarrisuna. Mudarrisuna. Muhandisun. Muhandisun. Muhandisuna. Muhandisuna. Fallahun. Fallahun. Fallahuna. Fallahuna. Mujtahidun. Mujtahidun. Mujtahiduna. Mujtahiduna. Muslimun. Muslimun. Muslimuna. Muslimuna. Ismun. Ismun. Asma'un. Asma'un. Tanwin. Nah. Haqlun. Haqlun. Uqulun. Uqulun. Nah, ini sekarang kita belajar kata kerja yang bentuk jamak. Dhahaba. Zahaba. Dhahabu. Zahaba. Jalasa. Jalasa. Jalasu. Jalasu. Kharaja. Kharaja. Kharaju. Kharaju. Huwa. Huwa. Hum. Hum. Abun. Abun. Aba'u. Aba'u. Wazirun. Wazirun. Uzara'u. Uzara'u. Masya Allah. Nah, itu 35 kata yang hendaknya kita sering ulang-ulang, baca-baca, supaya kita mengenali ya bentuk-bentuk jamak dari kata-kata tersebut. Ya nanti ya di buku ini 35 kata ini sering diulang-ulang lagi sih. Ya, jadi tanpa kita baca mandiri, kita ikuti saja pelajaran, insya Allah nanti akan ketemu lagi dengan kata-kata tadi, ya, ketemu lagi dengan kata-kata yang sudah kita baca bentuk jamaknya. Ya. Demikian. Patut diperhatikan, jika suatu kata berbentuk jamak, maka sifat dari kata itu juga harus berbentuk jamak. Contoh, at-talibul jadidu, sifatnya adalah al-jadidu. Maka kalau talibnya berubah menjadi jamak, menjadi at-tullabu, maka sifatnya juga yang al-jadidu berubah menjadi jamak, al-jududu. At-talibul jadidu, at-tullabul jududu. Contoh lagi misalnya, alimun kabirun. Alimun kabirun. Orang alim yang besar. Kalau dirubah bentuk jamak, alimun menjadi ulama'u. Kabirun menjadi kibar. Ulama'u kibaru. Demikian ya. Kata-kata yang baru di bab ini ada kata al-haqlu. Kita baca sama-sama. Al-haqlu. Al-haqlu. An-nasu. An-nasu. Al-qaryatu. Qaryatu. Ad-dhaifu. At-taifu.
Asy-syaikhu. Asyaihu. Al-mat'amu. Al-mat'amu. Nah, al-mat'amu ini tempat makan ya. Restoran, warteg sama semua disebut mat'am ya. Al-madrasatul libtidaiyatu. Al-madrasatul libtidiyatu. Nah, jadi membaca al-ibtidaiyah boleh dibacanya al-ibtidaiyah, boleh juga dibacanya alib. Alib. Ya, jadi lamnya diberi harokat kasrah. Alib. Nah, begitu ya. Al-madrasatul libtidaiyatu. Ya, jadi boleh membacanya al-ibtidaiyatu atau membacanya alibtidaiyatu. Boleh dibaca demikian. Ya, al-madrasatul ibtidaiyatu atau al-madrasatu al-ibtidaiyatu, artinya sekolah dasar. Baik. Nah, ini selesai kita pelajaran 13A. Pelajaran 13A ini tidak banyak kaidahnya sebetulnya. Yang banyak apa? Hafalannya. Jadi yang banyak hafalannya. Harus sering-sering kita ulang-ulang ya bentuk-bentuk jamak dari kata-kata tersebut. Ya. Nah, bagi kita ya menghafal cukup dengan membaca. Ya. Baca, insya Allah kita akan hafal. Baik. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya ingin kasih PR. Silakan. Ada pertanyaan sedikit. Silakan. Siapa dulu? Saya dulu. Silakan. Yang tadi Pak Ustadz itu mungkin yang tadi kebiasaan lagi. Tadi misalnya kayak akhun tadi ya. Akhun tadi kan jamaknya menjadi ikhwatun. Ikhwatun ya, ikhwatun. Atau ikhwanun. Jadi ada dua jamaknya akhun itu. Ikhwatun, ada ikhwan, ada ikhwanun. Ikhwanun, oh ya, makanya disering di kita disebut namanya ikhwan ya. Betul. Jadi ikhwanun tadi ya berarti ya. Padahal sama, ikhwan dan ikhwah itu sama. Ya, jadi boleh pakai ikhwanun, boleh pakai ikhwatun. Kalau akhwat itu jamaknya akhwatun. Akhwatun, oh jadi akhwat ya. Yang keliru hanya cara bacanya saja. Cara bacanya bukan akhwat tapi akhwat. Akhwat. Jadi kha-nya tidak sukun tapi kha-nya pakai fathah. Akhwat ya. Kita jadi akhwat. Salah ya. Akhwat salah. Yang betul akhwat. Nah. Ya. Baik, cukup Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu. Ada lagi, Pak? Silakan, Pak. Nanya tentang ini Ustaz, penulisan Arab gundul ini saja. Kayak falahun itu kan ada tasdidnya, Ustaz. Betul. Tasdid kalau di tulisan gundul tidak ditulis. Sama. Jadi kita harus tahu sendiri saja. Harus tahu sendiri. Jadi harus sering-sering baca. Falahun itu kan falahun taunya kirain falahun aja, enggak ada falahun, Ustaz. Ada tasdidnya. Tasdidnya enggak ditulis. Karena dia termasuk harokat. Jadi harokatnya dihilangkan semua. Ya, termasuk seperti kata-kata yang di depannya ada alif lam syamsiyah, itu huruf pertamanya pakai tasdid semua itu. Alif lam syamsiyah. Ad-darajatu. Ad-darajatu itu dalnya ada tasdidnya, tapi tidak ditulis. As-sayyaratu. As-sayyaratu dan seterusnya. Ya, pasti tadi. Nah. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ingin kasih PR. PR-nya apa ya? PR-nya bagian 13 ya. Bagian 13 nanti bisa dibuka nanti ya halaman ya ini bagian 17 nanti halaman 70 ya bagian 2 ya bagian 2 nggak usah banyak-banyak ya nomor 5 sampai nomor 10 saja nomor 5 sampai dengan nomor 10 ya ini diapain ini dirubah menjadi jamak. Ahadha talibu ghaniyun la huwa faqirun. Ahadha jamaknya apa? Ahaulai. Talib jamaknya apa?
tullabu. Ghaniyun agniya'u. La, tidak. Huwa faqirun. Huwa jamaknya apa? Hum. Faqirun fuqara'u. Begitu aja. Ya, dirubah dari mufrad ke bentuk jamak. Ya, bentuk jam'u. Jam'u mudzakkar. Jamak yang laki-laki. Baik, insyaallah kita tutup dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi